kalau gue bilang gue salah satu orang yang suka ngebully teman-teman gue. Cuman kalau gue contoh lihat di sosmed ada yang gak serak di hati gue diem. Halo geng, balik lagi di podcast Rakyat Jelata. Rakyat Jelata yang pengen jadi pembuli. Kenapa mau jadi pembuli, cuy? Emang kenapa ada kata-kata bisa keluar dari mulut lu mau jadi pembuli? Karena saya mau contoh si kawan ini. Karena dia adalah pembuli nomor 1. Gak gitu dong. Pembuli ulung. Gak gitu. Siapa yang kenal dia? Pasti teman-teman dia yang nonton tahu dong pernah dibully. Semua orang yang berteman sama dia pasti sakit hati. Udah gak mungkin enggak lagi. Bahkan kita berdua pun sakit hati ya sebenarnya. Sebenarnya. Sakit hati lah sama gue. Tai lah. Jadi gimana? Gimana apa nih? Jadi kita mau bahas tentang apa nih? Jadi guys, asik. Kali ini kita akan bahas bullying ya. Karena gue lihat, yang gue lihat dan yang gue alami, Gak enak nih. Gak enak. banyak banget kayak menyalahartikan bullying lagi. Bullying. Banyak banget yang ngartikan salah artikan bullying itu sebenarnya, Bro. Ya kan? Kayak stop bullying. Menurut aku sih ada beberapa bullying yang memang khusus di pertemanan ini yang harus dijaga. Ada juga memang bullying yang membuat orang insecure gitu loh, ya kan? Membuat orang jadi minder, Yes. jadi orang merasa terkucilkan. Nah, Gitu maksudnya kan? Jadi gue pengen tanya sama pembuli nomor 1 Oke. di circle kita. Oke. Oke. Menurut lu Pan, Ini dulu, Oh, iya, dong, perkenalan dulu dong. Emang pembuli nomor 1 di circle kita itu siapa sih? lu kenalin diri dulu Pan. Sebagai pembuli nomor 1. Iya, sebagai pembuli nomor 1, lu kenalin diri di sini. Gue yakin 5 subscriber naik, 5 following naik lah. Instagram. Ya, 5 following naik. Itu juga ya akun second account gue semua. Second account 5 ya? Iya. Jadi 6 account dong. Makanya bisa 187 subscriber. Lu pikir? Gue nyumbang 50 lah. Gue nyumbang 87. Repot. Email lu banyak dong. Makanya. Lu kenalin dulu Pan. Kenalin dulu. Perkenalkan teman-teman asik tuh. Asik. Sahabat. Iri bilang sahabat. Perkenalkan nama saya Pane aja Pane. Oke. Pane itu marga cuman panggilnya itu. Oke. Sebelum situ ya, sebelum kita bahas sedikit bullying, kenapa bokap dan nyokap lu ngasih nama lu Pane, Pan? Pane itu marga. Pane biji. itu marga. Kenapa nyokap bokap lu ngasih nama Patrick Pan? Patrick itu kata bokap gua nama pemain bola. Patrick Patrick Burger. Panggai. Enggak Patrick Burger. Patrick Orang Panggai. Belanda apa orang mana gitu? Itu idola bokap lu. Enggak tahu idola banget, pokoknya itu dibikin dia nama gua dari situ. Enggak, gua kira kayak muka pembuli nih. Enggak ngaruh goblok nama Patrick kalau Itu jadi trauma kan maksud dari bayi. Ih, pembuli fix Patrick. Patrick, karena anda pembuli. Tapi itu kayak nggak ngaruh nama karena gue turun dari bokap emang tukang Bully. Iya kurang lebih. Iya, berarti emang udah diajarin untuk membuli Kurang lebih bangsat. emang udah bakat sih talenta kan talenta harus diasah. Bener. Iya, bener. Itu talenta. Ada orang talenta anjing. Talenta harus dikembangkan dong Talenta anjing. bullying anjing. Kan harus diasah. Dikembangkan, Sayang dong disia-siakan bakat kita itu kan. Jadi Lanjut. menurut lu dulu lah, Wak. Bullying itu apa sih sebenarnya? Kenapa kok bisa banyak banget orang bilang jangan bully gitu? Bullying itu apa sih menurut kalian sebenarnya, Bre? Bullying itu kalau di pertemanan gue sih sesimpel kayak kata-kataan yang mungkin agak dark gitu ya. Agak Maksudnya menyinggung. agak menyinggung fisik teman, apa ras bisa, cuman nggak ke fisik. Maksudnya nggak kontak fisik berantem gitu. Kalau itu di pertemanan gue sih udah bukan bully lagi jatuhnya. Nah, tuh lu pernah gak ada cerita nggak tentang bully lu gimana sebagai teman, gimana lu sama teman lu membuli itu sebenarnya slow aja atau ada cerita yang lain? Kalau di pertemanan gue sih kayak di sekolah gue dulu, gue termasuk pernah dibully, cuman hanya sebentar. Ya. Karena mereka membuli orang yang salah. Dia Bully pembuli. Dia tidak tahu. Dia dibully, gue bully, ya gitulah. Jadi top notch gue pembuli di sekolah gitu kan. Jadi gue nomor 1 gitu. Ya gitu maksudnya bulian di sekolah dulu tuh nggak gimana ya? Kita kan dulu nggak
sekelihatan kayak anak sekarang kan, sosial segala macam. Dan menurut gue kalau anak sekarang tuh jatuhnya lebih ke apa ya? Apalah yang menurut lu yang dilakuin bullying yang menurut lu nggak cocok banget nih sama lu zaman sekolah? Iya, gitu? sama zaman dulu sebaiknya. Kalau masalah kata-kata ejek-ejekan, apalagi kayak cowok kayak ya berantem dikit wajar sih bagi gue. Cuman kayak anak zaman sekarang kan lebih ke gimana bilangnya? Nggak tahu sih, soalnya dikit-dikit ngebully, dikit ngebully karena dikit upload. Karena bully anak zaman sekarang gue liat tuh mereka ngebully orang-orang yang bener-bener lemah, dalam arti bukan lemah dalam satu sosial doang, maksud gue kayak lemah emang orang itu dalam hal apa namanya, dalam hal intelijennya kurang gitu maksud gue. Jadi Iya. dalam hal fisik dia kurang, nah kayak gitu maksud gue. Mereka ngebully terhadap hal yang orang tersebut nggak bisa ada perlawanan gitu maksud gue. Iya, anak zaman sekarang tuh lebih ke banyak ke arah yang kayak gitu kalau yang gue lihat. Iya, kayak orang udah miskin, Dikata miskin goblok lu, gini-gini. jadi apa lu anjing gitu kan. Jadi kurang. Tapi kok gitu juga. Tapi kalau gue sih, gue kalau menurut ngebully intelijen, padahal gue yang intelijen yang kurang, jadi gue yang membully. bukan intelijen, maksud gue intelijen kurang itu maksudnya orang yang butuh penanganan khusus, ngerti nggak maksud gue? Jadi orang yang maksudnya ada, maksudnya ada kelainan dalam hal berpikir, nah itu yang dibully. Yang kalau perhatiin akhir-akhir ini kayak yang viral di sosial media kan banyak kan yang gitu. Yang udah memang ini. Iya, yang harusnya kita rangkul karena memang dia punya kekurangan malah dibully. Itu yang gue kurang sukanya dari perbedaan dari zaman kita sekolah ngebulinya sama zaman sekarang. Iya, waktu kayak kita dulu kayak SD SMP paling ngebully-bulinya tuh yang contoh nih, yang miskin banget tuh nggak kita bully, yang bego banget tuh nggak kita bully. Kalau kita bully tuh lebih ke yang sepantaran, yang mental kira-kira kuat, wah ada nih di sini, ada bully-bully ada tuh. Hal-hal yang kita bully karena emang itu keputusan dia gitu maksud gua. Contoh dia kalau misalnya dia miskin itu bukan keputusan dia untuk jadi orang miskin dong. Iya, benar. Misalnya contoh dia botak, emang keputusan dia untuk cukur rambut botak kan. Nah, itulah yang kita bully-bully. Kalau zaman sekarang ngebully orang yang bukan keputusan dia tapi dibully. Kalau itu yang gue lihat zaman sekarang kurangnya sih. Kalau gua ya, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang pembulian zaman sekarang itu, tapi terkadang ya, dia bully tuh orang ngebully nggak ngelihat ini, lu mau bukan temen gue nggak temen gue, pokoknya gue bully, itu yang gue menurut gue salah. Apalagi di sosmed. Benar, di sosmed. Jelas. Karena kan semua orang berbeda-beda cara menanggapinya. Perlu digarisbawahi, kami ngebully di pertemanan kami, bukan orang asing kami bully. Nggak, maksudnya pun kalau misalnya kayak gue nih, ada orang asing, dasar gendut lu kayak gitu, bodo amat lah gue, emang gue gendut kan kayak gitu kan. Kayak gitu, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa. Kalau gue sih marah cuy, digituin. Gue marah ke lu. Kenapa? Nggak sadar anjing gitu terus. Orang udah diajakin, body shaming. gue maksudnya orang udah diajakin kurus nih langsung ini bangga. Motivasi kek. Gendut kan? Gak ada juga sih. Gak ada pembelaan anjing. Ada pembelaan aja. Gue bilang, tadi gue bilang duit banyak, kagak Juga. Duit banyak kok kurang. Ya kalau balik lagi ke bulinya sih, gue orang yang setuju adanya bully. Cuman kan kayak akhirnya ini kan banyak bully apa sih secara fisik gitu ya. Secara fisik. Kalau berantem man to man menurutku bukan bully sih. Bukan, kalau emang bully gitu bukan ya sih. sesama cowok ada masalah mau berantem man to man ya terserah gitu kan. Kalau bully fisik kan lebih ke rame-rame. Iya benar. Rame-rame mukulin satu orang apa gimana. Bukan mukulin ngeroyok karena berantem Karena sih, masalah, tapi karena emang ngebully aja nggak suka aja liat orang itu. emang nggak gitu suka, kan. contoh baru dateng ditoyor lah, diapain lah. Dan itu kejadian saya lakukan. Bangsat anjing ini mantan pelaku bully anjing. Jadi kalau mau ada yang nyerang kita mending nyerang ini aja anjing. Tapi kalau gue dulu ya, di zaman ngebully ya, di sekolah gue itu ya, gua dulu zaman ngebully gue itu nggak fisik, Bu. Tapi lebih kata-kata sih. Kata-kata gimana? Contoh ada cowok yang lemah gemulai. Tapi dia pintar. Iya. Ada nggak tuh di sekolah lu? Pasti sih. Pasti kan? Pasti, iya. Terus dia pintar, terus kayak dia yang buat dirinya jadi pengen dibully. Karena salah satunya karena dia pintar dan ini lemah gemulai kan, lemah gemulai, terus
dia kayak kalau misalnya ada tugas tuh yang tahu sih yang kayak caper-caper soal ide. hari-hari ada tugas tuh kan. Kita yang di belakang kan, aduh, Yang tugas bagian yang apa? ngerjain, bagian Makanya, yang ngerjain. aduh, tugas apa lagi panik kan, kayak gitu. Jadi setelah itu mulai terjadilah, wah ini nggak dikasih ini, kayaknya ini gitu. Tapi kita ngebully juga nggak main fisik. Gitu. Tapi tetap walaupun seperti itu, karena dia mungkin udah kebiasa gitu kan. Tapi sempat aku dilaporin kantor BP. Iya, aku sempat sampai kantor BP. Kayaknya semua orang wajib masuk kantor BP. Makanya, kayaknya kalau mau masuk sekolah ini. kalau lu nggak pernah masuk kantor BP, Kayaknya dia belum sekolah. Iya, kayaknya belum pernah ke sekolah. Sekolah. Warnet terus. Jadi Terus, kayak terus. gitu, jadi sampai gue dilaporin kantor BP, tapi karena nggak ada tobat-tobatnya, maksudnya kita nggak ada tobat-tobatnya, jadi kayak jadi candaan gitu, dan mempererat kita. Tapi nih kalau kita dulu zaman gue sekolah, tapi kalau orang yang melakukan itu terhadap teman kita itu, kita berantem. Kita Ada berantem lawan. yang ini, contoh kan, karena mungkin kita sering ngebully gitu kan. Nah, jadi ada anak kelas yang lain yang tiba-tiba ikut-ikutan ngebully dia gitu kan, terus dia sakit hati gitu kan. Pernah gitu sakit hati terus diam di kelas kan. Terus kita kayak kenapa kayak gini-gini gitu kan. Terus dia bilang cerita lah kalau misalnya gara-gara kalian, kita merasa bersalah juga. Tapi dengan itu kita anggap dia teman kita. Iya, benar. Kita backup gitu loh. Benar, Jadi benar. kita ini maksudnya yang di kelas yang ngatain dia, itu kelas lain. ya kita ini ngomong gitu loh. Kok kayak gini-gini yang urus kelas kayak gitu-gitulah ada macam gitu kan. Iya. Dan akhirnya kayaknya pun dia ngerti juga gitu. Kalau kami ini bermaksud hanya untuk candaan, Untuk gitu loh. candaan. Nah dari setelah itu dia kalau misalnya dia pun ngebully kami, ngejek-ngejek kami, memang tolol lo, matematika bodoh gitu kan. Kami suka ya memang bodoh. Tapi kan Iya. kita zaman dulu nggak kenal kata-kata bully kan. Enggak, Ada. kata-kata bully. Baru-baru sekarang. Baru-baru sekarang. Kok tahunya Bocah-bocah bully sekarang Bocah kayak sekarang. Apa-apa ngelapor. Oke, kayak apa-apa. Iya, Karena karena itu itu lambak banget entar. Apa-apa merasa terbully, apa-apa merasa terbully. itu Karena sih. kalau aku sih bullying itu buat aku semakin maju bro. Untunglah kamu ke satu sekolah dengan saya. Aduh. Dan sekarang ada satu ketiga. Dan Jadi sekarang kami kami bully bertiga. itu sangat baik. Iya. Dan alasan kenapa circle kami mengecil? Ya benar. Tapi bener, itu menurut gue bully lama-lama sebagai filter gitu nggak sih dalam pertemanan. Iya sih, Jadi kayak bener. gue ngejek sini ya, kalau lu nggak cocok cabut, lama-lama jadi akan Gua mengecil. nggak gitu sih. Nggak bisa gitu gue. Enggak, karena ada juga beberapa yang kayak sakit hati juga sih. Iya, maksudnya itu akan perlahan bakal menyingkir. Makanya kalau jadi nggak akan kita berteman dengan orang yang setipe sama kita, Iya. suka saling bully, saling ngejek gitu maksud gue. Iya tetap pasti yang lama-lama nggak tahan pasti nggak akan Iya, nggak gabung tahan. lagi gitu. Heeh. Tapi kalau gue sih bodo amat, lu mau bully gue apa bodo amat gitu loh. Iya. Karena ya gue tahu itu hanya sebatas bercandaan gitu. Apalagi bulinya kan juga yang memang kenyataan gitu. Bukannya ngebully juga bukan jadinya mengucilkan kan, juga tetap diajak nongkrong gitu kan. Iya, maksud gua gitu. Bukannya jadi dimusuhin. Dan kita juga ngebully teman kita nih. Kalau kita saling ngebully, kita juga ngeliat situasi. Betul. Bukan berarti gue bebas ngebully Pani atau Chris. Gue bukan berarti tiba-tiba dia sama temennya, teman kantornya beda sama temen gue. Tiba-tiba gue ngebully situ habis-habisan. Wah, dasar lu memang hitam, ini memang hitam kayak gitu. Nggak gitu juga. Kayak gini lu bilang Kenapa sih? Kenapa lu harus kayak harus Ya kayak maksudnya contohnya? kayak dasar kecil. Ya situasinya juga. Kita nggak bully ya. Iya. Lingkungan Bener, kita kayak nggak juga. mungkin juga lagi podcast kan kita ngatain, nggak mungkin juga. Nggak mungkin lah, kita kecil gue ngatain lu gendut kan nggak mungkin. Sesuatu yang sangat mungkin itu gitu. Nggak mungkin lah. Bener-bener, jadi maksudnya ngebully juga kita tahu situasi di mana bukan menjadi mempermalukan teman kita Ya, itu kan. bedakan lu bercanda bullying, maksudnya bercanda sama lu mempermalukan teman Iya, lu sendiri. betul. Jangan sampai. Itu yang harus bawahi, kami membuli teman kami sendiri. Iya. Bukan orang tidak Bukan, dikenal atau yang tidak akrab. Atau yang tidak Mesti akrab. akrab baru kami bully gitu. Betul. Yang nggak akrab mah ya biasa-biasa aja. Betul. Karena menurut gua Biasanya yang udah akrab dibully jadi nggak akrab. jadi gak kenal maksud. Ada yang makin akrab. Ada yang makin akrab, Ada. dapat setipe ngata-ngatainnya kan sama Iya. orang tua. Biasanya Biasanya- ada ngatain orang tua kan. Gua berkali-kali dipanggil Capsek. Ada gua sama kawan gua tuh dari SD dipanggil Capsek. Dikira nonton bokep, dipanggil Capsek, padahal kagak nonton, HP aja nggak punya. Di warnet iya ada buka bokep. Sekali tuh, sisanya manggil orang tua, nama orang tua. Nggak jerah gua, kebal mental gua. Kalau gue sih, kalau dipanggil sama orang tuh bodo amat sih gue anjir. Iya sih. Salah sendiri nama bapak lu jelek. Karena menurut gue nama bokap gue sih keren-keren aja. Siapa?
Diam ngorek maksa lagi. Diam kepo aja. Saya tidak mau terjebak dong. Ya tapi kan jangan sampai lu ngatain nama orang tua temen lu, ada orang tua aja situ. Ya, enggak juga gitu. Gua pernah. Gua pernah. Itu gua masih bocah nih, belum sekolah. Eh. Gua diceritain nyokap. Jadi kan kayak sore-sore mau main. Gua lupa sore pagi-pagi, belum sekolah nih. Jadi tetangga gua waktu di Depok dulu nama gua itu lupa sampai sekarang. Dia yoga atau bapaknya yoga? Bukannya yoga yogi. Nah, bapak anak yoga yogi. Yoga yogi. Anjing kok mirip di Tetangga depan rumah gua nyarong dikit. Waktu Depok gua dulu. Terus Sore-sore gua manggil yoga gitu. Mak gue kayak masih di rumah kan kedengaran, tapi orang rumah itu keluar. Kenapa mau nyari yoga gitu. Pas gue pulang mama gue bilang, kau tadi manggil apa? Yoga kan nama bapaknya. Itu gue emang nggak salah, masih iya. tahu kan. Bukan Yoga maksud ngejek gitu. Iya, lagi cuma Yang di satu salah. tempat. Iya, lagi. Irit banget ngasih nama. Yoga Setelah dari situ gue belajar enak ngatain orang. Tetap nggak marah orang lain. Tetap nggak marah. Bukan belajar untuk tidak mengatai. Iya, bukan belajar untuk supaya nggak salah, maksud ini malah kayaknya enak aja. Kayaknya nyokap gue fine aja, gue nggak tahu gitu. Dasar yoga. Dikepak yoga betulan. Bapaknya beneran. Jadi Ngobrol orang tua. guys, kalau misalnya masalah bullying sih ya slow lah, nggak usah terlalu inilah ya kalau dalam pertemanan kan. Apalagi mungkin kita menunjukkan kayak ada orang kayak buat konten tentang pertemanan mereka, terus mereka saling bullying, terus ada netizen yang apa sih nggak sopan gitu. Iya. Nah, Nggak usah lah. Kayak. Kalau gue bilang gue salah satu orang yang suka ngebully teman-teman gue. Mm-mm. Cuman kalau gue contoh lihat di sosmed ada yang gak srek di hati gue diem. Iya, bukan berarti ikutan. Walaupun gue lihat komen banyak orang ngejek-ngejek, ngebully-bully, gue diem aja. Karena gue rasa dia bukan circle gue, Iya, gue bener, gak kenal, bener. mau dia shit posting atau apa terserah, gue juga gak kenal. Bahkan orang Nah kalau di terkenal pun teman-teman nggak gue kan. baru, Iya. orang terkenal juga bodo amat. Iya, Gue makanya. juga bukan teman gue. Karena menurut gue juga, maksud gue kalau misalnya lu bully bukan orang yang lu kenal, kasihan gitu loh. Maksudnya Iya. Kenapa kalian sok-sok no bullying tapi di sosmed kalian banyak bacot anjing? itu maksud gue ini harus dipahami loh. Bully orang. Maksudnya lu ngebully Ah. bukan berarti kayak ngebully dengan cara memukul, dengan Iya. cara lu kayak maki-maki atau gimana di depan-depan orang, enggak, dengan cara lu komentar segala macam itu udah termasuk bullying gitu. Itu masuk bullying, dan itu bullying yang menurut gua tidak mengakrabkan. Benar sekali. Karena itu orang yang contoh lu nggak kenal dan lu langsung ngebully, langsung lu ngata-ngatain, dan itu yang menurut gua pasti akan menusuk bagi orang itu karena dilihat juga ini siapa sih gitu loh maksud gua. Misalnya nggak kenal aja udah ngebenci nih. Iya. gitu. Jatuhnya ujaran kebencian menurut gua, karena dia sama sekali tidak akrab dan bukan untuk mengakrabkan diri. Yes. Gitu maksud gua. Apalagi lu udah ngebully, ngajak-ngajak orang lagi untuk ngebully. Ya kan? Itu provokator. Udah provokator lu kan? Ya, Lu- memang sih kadang ada beberapa bulan yang kelewatan, ada. Ada. Ada Itu kan gua dari- ngaku, gua ada. pernah. Banyak. Pasti. Nggak mungkin enggak. Gue sih yang dibully. Wow, Anda tidak pernah dibully? mungkin Karena dong. sekali Anda dibully. Pernah. Kalau perlu sekolah. dibully lu akan membalas lebih parah ini. Jadi tidak mungkin ada sejarah lu dibully terparah karena lu akan membalas lebih parah. Mereka ini kadang bangunin ular. Ini ular salah Bukan orang ya. levelnya. Bukan levelnya. Iya. Jadi kalau dari lu gimana lah? Ngebully itu menurut lu apa nih? Gue orang yang pro dengan bullying Tapi bullying dalam hal dalam pertemanan gue. oke. Bukan dalam yang kayak gitu tadi di sosmed gue gak kenal, mau dia shit posting atau apa gue bodo amat. Mau dia kontroversial kayak mau viral, mau dia apa biasa pas masalah Klarifikasi. itu giveaway. Giveaway. Gua bodo amat kayak Tidak, klarifikasi banyak itu lah sebagai satu WhatsApp. walaupun gua ngefans gitu dia bikin masalah ya gua nggak komen. Iya, Gua nggak pernah iya. komen ini. Walaupun Gua nggak kenal. walaupun kita ngatainnya dari depan aja bangsat ini apaan Iya. sih. Tapi Tapi kita gua nggak katain, komen, nggak- tapi nggak gua- ketik. gua nggak komen. Iya. tapi gue pernah Ah. ngebully, maksudnya gimana bre? Ngebully langsung komen gitu loh. Karena menurut gue yang dia lakukan itu udah maksudnya parah. udah bukan lagi ini, maksudnya bukan lagi apa namanya, bukan lagi tidak disengaja, bukan lagi dia jadi korban, bukan lagi dimanipulatif orang. Ini maksud gue dia melakukan hal-hal memang dari keinginan dia gitu loh, halu-halunya dia. Jadi kayak beberapa kali gue lihat kan ada beberapa kayak gini, wah ini mau parah banget nih orang gitu loh. Jadi gue jadi
pertama gue kayak wah nggak bisa nih kayak gini-gini gitu kan, masih ada orang yang bela gitu, dan termasuk salah satu gue, karena gue mikirnya mungkin dia ini korban dari situasi itu tersebut, jadi dia seperti itu gitu loh. Tapi makin kesini memang hal yang disengaja dari dia. Jadi kan orang juga kayak gue juga ngeliatnya kayak banyak banget macam-macam gitu. Banyak banget yang maki. Jadi gue memang pantas sih dia maki kayak gitu kayak gitu juga sebenarnya. Mungkin tujuannya juga untuk jadi bahan makian kali ya. Ya itu gue bisa jadi juga. mungkin Caper. ya mungkin karakter yang dia bangun di dunia digital ini, dunia medsos ini memang karakter yang untuk dimaki. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ada orang yang ada orang yang membangun karakternya bad boy. Bad boy. Ya kan? Ada yang membangun karakternya drama. Ya ada. kan? Ada yang membangun karakternya memang konten-kontennya yang mendidik. Iya. Nah, gitu maksud Kalau gua. dia untuk dimaki. Kalau dia tuh mungkin ada juga sih ya, memang untuk orang yang ngebully gitu loh. Iya. Untuk dibully. Untuk dibully. Gitu loh. Gak jelas aja caper. Ya bisa dibilang, ya mungkin lah karena ini juga kali kan. Ya udah kalau menurut itu ya udah, berarti memang dia pengen dibully, udah bully aja udah. Bulilah dengan tanggung jawab. Jadi dengan tanggung jawab betul. Kalau di sosmed kan, kalau gue pribadi gue ngerasa gue nggak punya tanggung jawab Iya. terhadap kehidupan dia. Iya benar. Gue cuma komen-komennya, gue nggak bisa lah gitu kan. Dan Pertemanan saya. Dan kalaupun lu mau ngebully, lu ngebully orang, tapi lu kalau dibully jangan sakit hati, itu aja. Iya. sih. Itu lagi, satu lagi. Intinya menurut gua. Kalau lu memang pembuli atau mau bercanda sama teman lu atau ngebully teman lu, ya kalau dibully balik jangan sakit hati lah. Jangan lu ngebully, dibully balik panik. Panik kan, terus kayak baper, ngajak berantem. Maksudnya ya jangan gitu juga lah. Iya. Gitu loh. Makanya Iya. kayak gitu-gitu sih gue yang kayak ada teman kayak gitu ya. Beberapa waktu kita zaman kuliah kayak gue menghindar lah. Ini orang ngebully orang asik-asik aja gitu kan. Dia ngebully teman-teman yang lain. Tapi teman ini pas ngebully dia balik, marah, emosi kayak apaan sih anak kayak gitu kan. Jadi Nggak seru pertengahannya kan, makanya. Ya, kayak sebatas ini doang, lu ngebully orang bisa dibully, giliran dibully ngambek anjing. ngapain kan kayak gitu maksud gua. Jangan kayak gitu juga. Oke, gitu. jangan kayak gitulah maksudnya. Karena menurut gua juga dalam pertemanan, semakin akrab lu sama teman lu akan semakin banyak kata kasar akan keluar. Yes, benar sekali. Kalau itu gue setuju banget sih. Iya, Kalau kan? ada orang yang bilang nggak setuju dengan itu, ya udah lu komen, kalau nggak lu subscribe. Gak mungkin gak ada kasusnya sih anjir, pasti ada anjir. Lu semakin dekat sama orang pasti akan keluar kata-kata anjing bangsat, itu pasti. Itu udah pasti lah. Maksud gua itu sesuatu hal yang nggak ini lagi lah Iya. gitu loh. Dan lu akan ngomong anjing maksud dengan senyuman anjing Makanya, lu gitu, ya kan? gitu loh. Sangat Iya. semakin akrab, ya kan? Semakin Kayak akrab, gitu loh. Iya. Pasti akan ada muncul kata-kata yang mungkin orang dengar anjing Anjir, itu, iya. anjing Kasar banget sih itu ini kasar juga. banget sih namanya. Tapi kalian karena udah teman dekat, Maaf itu. anjing lah. Iya, Udah akrab, gitu. iya, Ada gitu akrab maksud gua. Jadi bro. makin memperakrab. Ada kode-kodenya, Ada kan? kode-kodenya. Gitu. paling gak asik tuh gitu ngebully dia. Awalnya gue jarang ngebully orang kalau gue belum tahu. Saya kalau kayak gue baru kenal lu, gue nggak langsung tuh. Iya. Tapi kalau nggak kenal terus gue kayak rasa, biasanya gue lempar dulu yang enteng-enteng. Oh, gitu. Gue ngebulinya pakai otak. Ada taktik. Ada taktiknya, enteng-enteng kan. Ada tips and triknya ngebully anjing. Terus Wah, ini dia ngebal lagi. Ngebal. Bisa. Kalau gua rasa dia gua giniin dikit udah baper, udah gimana sakit hati, gua enggak lagi. Iya. Kalau diingatin Tapi balik kalau udah langsung ini gitu, udah. Siap. Kalau gua emang temen-temen gua sekarang sih sampai mamanya gitu. Gua Sampai bilang, nggak? mamanya Sampai gua mama ya? bilang PSK, campaign aja. beda aja dia. Mamanya gua bilang gak perawan, Makanya. campaign aja. Ya iyalah bang. Iya kan memang udah dikeluarkan dia. Maksudnya, Kalau si perawan dia sakit hati, bener. kayak pertemanan gini sebenarnya cukup parah gitu. Iya. Ada beberapa yang gue pengen bullying kayak contoh nih, dia sama apa kan, sama gimana bilangnya, sama nyokapnya jalan gitu kan, terus kayak kita nih sampai bullyingnya kayak gini sama temen kita kayak, lu ngapain sih sama nyokap lu jalan-jalan dulu mulu keluar gitu, lu dijual sama nyokap lu, jadi gigo lu kayak gitu-gitu kan. Bacanya kalau teman-teman saya kita, aduh dari mana, open BO. Itu udah saking akrabnya ya. Kita saking akrabnya Iya. gitu. Tapi memang kalau orang itu open BO kayak gitu kan. Kami punya satu teman, salah satu orang project ini juga. Kalau gua ketemu dia, gua panggilnya Cun. Cewek. Itu karena saking akrab ya. Pecun. Saking akrabnya gitu loh. Maksudnya ya, maksud gua kalau di tempat-tempat ini, waduh, kalau misalnya ini kasar-kasar banget sih bullying, apa ya, bercandaan kita, bullying kita kasar banget. Tapi itu dia
Itu yang buat kita semakin erat pertemanan. Betul. Kalau di situ, itulah maka dibilang main lu udah jauh, pulang lu ya subuh. Iya. Kalau lu nggak tahan dibully, ya main lu kurang jauh, pulang lu kurang subuh. kurang subuh, Bray. Betul. Main lu cuma sampai malam, cuma mabuk-mabuk jamu. Mabuk jamu ini. Jamu itu tuh bubar. Iya. Kita mabuk teh pucuk. Ini nggak mabuk. Teh pucuk di hati. Ini nggak mabuk. Bahkan tapi menurut gua ejek-ejekan tuh udah sampai kayak nama panggilan gak sih, kayak di tongkrongan gitu kan. Iya, juga Iya, bahkan ejekan lu secara fisik pun akan menjadi nama panggilan. Itulah kalau Tapi ditarik-tarik salah satu satu buat hal positif yang gue ambil dari bully membuli sih, mental gue kebentuk sih. Tanpa disadari pas gue masuk ke jenjang berikutnya, contoh gue mapala kan pendidikannya agak keras, gue udah terbiasa. Ada kayak temen-temen gue mungkin yang gue walaupun baru ketemu, tapi gue tau nih model-modelnya yang diem-diem aja gitu. Dikerasin dikit contohnya sama kakak-kakak mapalanya, langsung jiper tuh, Langsung ngambek. Ya lagi nih doang gue. Ya lah. Kalau Padahal kita- saja bukan itu nggak ngebully loh, Makanya. cuma negasin. Iya, benar. Kalau kita kan kayak kalau ada kayak gitu yang maksudnya negasin sama kita terus kurang tegas. Kurang tegas bang, ini belum ada apa-apanya bagi tongkrongan gua bang. Lu main ke tongkrongan kita deh, Bang. Kalau sanggup, aku cukul di kampung, aku cukul. Agak jempol gua. Anjing jempol gue. Kalau sanggup lu di tongkrongan aja sejam dengar bullying kita. Yang kadang kita di sekitar kita aja nih ya, ngumpul nih. Contoh di salah satu kafe di Jakarta tuh gitu kumpul. Ini yang nggak sanggup di pinggir kita aja denger pindah aja. Udah panas sendiri kupingnya. Minimal nengok apaan sih? Kok gitu sih? Kok banyak kasar banget sih? Ada pecun teman mereka. Mau dong. Ada di gulung. Sampai kasar itu gitu loh. Iya, bahkan sampai menyinggung keras pun ada. Saking akrabnya. Itu dia, tapi kita di mana kita posisikan tempat kita ke teman kita gitu. Iya, benar. Kita bukan ngajarin kalian untuk siapapun, tiba-tiba ada orang lewat jalan dibully, tiba gendut, dipukul lah kalian, bos. Ya kan? Lu temen gue juga, lu yang gue pukul. Iya. Bahkan ini kayak kami pun yang udah tahan banting dibully pun kalian gituin, yang gua gak kenal pun gua tonjok muka lagi. Jangan berarti ada orang lain, wah dasar hitam, ya nggak gitu juga. Iya. Kalau anak sekarang jatuhnya gitu kan, kami sih lihatnya di sosmed. Iya. Kan. Ada video apa? Ya contoh waktu itu gue liat ada orang cacat, udah cacat ditendangin kan, goblok. Iya, itu maksud gua. Lu datang ke tongkrongan gua, bikin kayak gitu. Gua bikin cacat lu. Iya, lu yang cacat. Yang tadi cacat sembuh. Maksud gue, posisikanlah bullying. Pakai organ lu, bukan diganti bangsat. Posisikanlah bullying kalian gitu. Jangan ada orang jual kopi naik sepeda kalian tendang. Tapi bukan Terus tenang aja babang bercanda gitu kan, gak lucu. Prank anjing. Prank Iya. bangsat. Iya. Tapi ada temen kami, lu kenal cuman mungkin lu nggak kenal. Dia kurang physically, secara fisik dia agak kurang. Oke. Awalnya kami nih, kami nggak mau bully. Karena kami bully kayak kami doang. Oke. Atau enggak, dia ada tingkat kita. Oke. Tapi lama-lama kawan ini dia yang awalnya nggak ngebully, cuman kayak ngata-ngatain dikit doang. Ngatain dikit. Kasih pancingan ya. Lama-lama kami ngebully orang lain, dia ikutan. Loh, kok Anda minta nih? Seperti kuat. Walaupun bukan kami langsung, orang Iya. lain kami bully orang lain, dia ikut-ikutan. Bulinya bully-bulian ya Biasa ya, dalam hal kecil ya. Iya. Lama-lama dia ikutin, lama-lama dia ngebully gua. Awal-awal gua gak enak kan, gua katain, gimana? Lama-lama kok muncang. Gua katain aja, ya minimal ya, cacat. Dia senang. Dia senang. Dia senang. Jadi nama dia label. Main futsal kami aja. Dia label ini ya. Kami suruh striker. Bangsat ini. Tapi itu gue gitu karena gue udah tahu dia gimana. Iya. Karena itu kan kita udah Butuh proses Iya, juga. butuh proses juga. Nggak langsung Iya. barbar juga. Nggak langsung apa-apa langsung cacat nggak gitu. Bahaya juga dong. Kalau itu kayak tadi lu yang gue bikin cacat, Iya, dia sembuh bodoh. gue ganti organnya, mampus lu. Anda itu tidak punya akhlak kalau Nggak seperti punya itu akhlak gitu. anjing. Oke. Jadi kesimpulan podcast kita bro ya. Kalau dari gua sih, lu bisa bercanda, lu bisa ngebully, tapi lu harus tahu circle lu. Gitu loh. Jangan sembarangan ngebully orang. Lebih baik lu ngebully di sekitar lu, karena walaupun sakit hati ya sekitar lu gitu. Daripada lu ngebully orang-orang di sosmed,
lu maki-maki, lu body shaming segala macam orang sosmed yang nggak lu kenal sama sekali, itu dosanya lebih gede. Ya kan bullyingnya boleh lu bercanda boleh ngebully, tapi ya yang udah teman dekat lah. Iya. Gitu loh. Kalau lu nggak punya temen ya kasihan bodoh lu lah. Ya gitu lah. Maksud gue gitu. Teman orang aja kalau punya teman. Boleh ngebully tapi tahu batasan lah. Kalau dari gua. Dari kalian gimana, Bray? Lanjut. Dari gua, bulilah dengan tanggung jawab. Oke. Ya kalau lu berani ngebully orang, bertanggung jawab dong. Betul. Gitu. Cuman ya gue sebenarnya nggak tahu banget sih secara harfiah arti bully itu apa. Cuman ya kalau bagi gue ngebully itu lebih ke verbal, Ngejek. omongan. Iya. Yes. Omongan Bukan fisik ya. Iya, itu. Bukan fisik. Kalau bagi gue fisik itu udah kriminal. Tindakan kriminal Kalau ya. udah Kalau mukul, fisik mukul. Bener. kalau yang mukul memang disengaja, maksudnya kayak memang berniat untuk mukulin orang ini. Iya. Bukan ya kalau duel lah terserah lu. beda, bentuknya itu gitu. beda urusan ya. Bagi gue sih ngebully itu verbal, omongan lah, nggak kontak fisik gitu. Bagi gue gitu. Dan ya itu, bully dengan tanggung jawab. Kalau dari gua mengenai bully, menurut gua lu boleh membuli orang, boleh ngejek orang. Kalau bagi gua sangat diperbolehkan mengejek orang karena itu membuat lu akrab, dan lu mengejek pun harus ada batasan. Nah, batasan tolak ukur yang gue maksud adalah batasan dari diri lu sendiri. Contoh, Bully ada batasan, mengejek tuh jangan ada batasan. jadi maksud gue bully, Masih bully. iya, lu bully ngejek orang dengan batasan yang menjadi tolak ukurnya ada di diri sendiri. Contoh, lu nggak suka diejek orang tua lu, ya lu jangan ngejek orang tuanya temen lu. Lu nggak suka diejek fisik lu, ya lu jangan ngejek fisik temen lu. Itu sih menurut gua. Nggak bisa sih, Harus bisa ya semua. harus bisa. Kalau di pertemuan sih kayaknya harus bisa. Kalau lu kurang kuat, lu temenan sama gua. Iya, Gua jadi latih, ya berarti menurut gua gini, contoh lu batasan lu sampai ngejek orang tua nih, tapi temen lu enggak, udah mending lu ganti temen. Gitu. Bener enggak? Karena Bisa, ternyata ngetawain kekurangan kita enak loh. Iya ya. Enak loh. Kalau apa? Ngetawain kekurangan diri kita Iya. sendiri enak loh. Jadi Pernah nggak jadi lu? lucu jatuhnya ya. Maksudnya? Contoh lu di tongkrongan nih. Oke. Cuman ngejek lah, nggak ngebullying gimana, cuman ngejek. Terus lu kayak, iya, Iya gua juga gini ya gitu ya. Oh, jadi kayak gitu. Apalagi hal yang baru kita sadar kan. Iya. Iya juga Makanya ya, gua nongkrong. gitu ya, belum. Iya, Makanya belum. di rumah doang, Bang. Set. Oke dah, gitu dah. Oke lah ya. Sampai Oke. situ lah ya. Oke. Jadi Wak Geng semuanya, sampai situ aja dulu podcast kita kali ini. Jadi kami rakyat jelata pengen jadi pembuli. Hidup bully. Hidup bully. Kami setuju pembuli. Oke, jangan lupa semuanya buat like, comment, subscribe, semua dipencet tombol subscribe ya. Yoi. Oke. Thank Sip. you. Dah. Dah, thank you.